Jalan Tol Cipularang KM 97. Langit sore itu memerah seperti terbakar, awan-awan gelap menggantung rendah, mengancam hujan yang tak kunjung turun. Mobil sedan hitam keluaran terbaru melaju stabil di Tol Cipularang arah Bandung, meski suasana di luar kaca terasa mencekam. Di dalam mobil, Ardi duduk di belakang kemudi, tangannya menggenggam setir erat. Di sampingnya, duduk istrinya, Lila, dengan perut yang sudah membuncit 7 bulan. Mereka hendak menghadiri acara keluarga di Lembang, tapi perjalanan ini sudah terasa aneh sejak keluar dari gerbang Tol Cikampek. Radio mobil yang semula memutar lagu-lagu pop secara acak, tiba-tiba berubah menjadi gumaman statik. Suaranya berderak-derak, seperti ada yang bicara dari kejauhan, padahal sinyal di sepanjang tol seharusnya lancar. Ardi sempat memutar tombol volume, namun suara gumaman itu tak menghilang. Ia menoleh ke Lila yang sedang memegangi perutnya dan mencoba tersenyum menenangkan. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang menjerit tak nyaman. Kilometer demi kilometer mereka lewati, namun suasana makin menekan. Hutan-hutan di pinggir tol yang biasanya tampak biasa saja, kini terlihat seolah hidup. Pepohonannya merunduk, seperti menatap mereka, dan kabut tipis mulai menggantung rendah. Ketika mereka melewati KM 96, Lila memejamkan mata. Tubuhnya sedikit gemetar. Kita sudah dekat dengan KM 97, bisiknya pelan. Ardi menoleh, bingung. Kenapa? Tanyanya. Tapi Lila hanya diam, matanya kembali menatap ke depan, membeku. Ardi tak tahu bahwa sejak kecil, Lila menyimpan trauma yang dalam tentang jalan ini. Bertahun-tahun lalu, pamannya meninggal di KM 97 karena kecelakaan tunggal, dan sejak itu, keluarga Lila menganggap tempat itu angker. Tapi ia tak pernah cerita pada Ardi, mengira itu hanya masa lalu yang bisa dikubur. Sayangnya, masa lalu yang dikubur tak selalu tinggal diam. Saat mobil memasuki KM 97, sesuatu yang aneh terjadi. Mesin mobil mendadak tersendat, meski indikator menunjukkan bahan bakar dan oli masih penuh. Lampu dashboard berkedip-kedip, dan mobil melambat sendiri tanpa Ardi menginjak rem. Ia panik, mencoba menepikan kendaraan, namun lingkar kemudi mendadak berat seperti dikendalikan kekuatan lain. Mobil berhenti begitu saja di bahu jalan, tepat di dekat turunan kecil yang dikelilingi pepohonan rimbun. Ardi membuka jendela, mencoba melihat sekeliling, tapi angin yang masuk begitu dingin, menusuk tulang. Tidak ada mobil lain yang lewat. Seolah waktu berhenti hanya untuk mereka. Lila mulai menggigil, wajahnya pucat. Jangan keluar, katanya tiba-tiba. Dia ada di luar. Ardi tertegun. Siapa? Tanyanya. Tapi Lila tak menjawab, matanya menatap keluar jendela sebelah kiri, dan saat Ardi mengikuti arah pandangnya, jantungnya berhenti sejenak. Di pinggir jalan, berdiri sosok wanita mengenakan kebaya putih yang telah lusuh, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tampak melayang sedikit di atas tanah, dan meski angin bertiup dari kanan, rambut wanita itu berkibar ke arah sebaliknya. Mata Ardi terkunci pada wanita itu, dan entah mengapa, ia merasa seperti pernah bertemu dengannya. Dalam sepersekian detik, kenangan aneh muncul di kepalanya, kenangan yang bukan miliknya. Sebuah mobil terguling, darah, teriakan, dan suara isak tangis yang menyerupai suara bayi. Ardi menggelengkan kepala kuat-kuat, mencoba mengusir gambaran itu, tapi semuanya semakin jelas. Suara tangisan bayi mulai terdengar dari kursi belakang. Dengan jantung berdetak cepat, ia menoleh ke belakang dan melihat jok bayi yang sebelumnya kosong, kini terisi. Ada bayi mungil di sana, tubuhnya merah seperti baru lahir. Tapi matanya sudah terbuka lebar, menatap tajam ke arah Ardi. Lila menjerit keras, tangannya meraih perutnya yang tampak bergerak aneh. Dia masuk ke dalamku, teriaknya histeris. Ardi panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menyalakan mobil kembali, tapi kunci starter hanya menghasilkan bunyi klik yang kering. Di luar, sosok wanita berbaju putih itu kini semakin dekat,
dan wajahnya mulai terlihat jelas. Separuh wajahnya hancur, seperti terbakar, tapi matanya, satu-satunya yang utuh, menyala merah. "Tolong, kembalikan anakku." Suaranya menggema di dalam kepala Ardi, bukan dari luar. Rasa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Ia merasa seperti ditarik ke dalam dimensi lain, seolah waktu dan ruang mulai kabur. Lila terus meronta, kini ia menangis dan tertawa bersamaan, seperti ada dua jiwa dalam satu tubuh. Tiba-tiba, kaca spion retak sendiri, dan dari bayangannya, Ardi melihat wajah wanita itu sudah berada di belakangnya. Dalam kepanikan yang membuncah, Ardi menoleh ke kursi belakang dan mendapati jok bayi itu kosong lagi. Tidak ada bayi. Hanya kain putih lusuh tergeletak di situ, basah oleh cairan merah pekat yang tidak semestinya ada. Napasnya memburu, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Tapi suara tangis itu masih terdengar, semakin keras, melengking seperti jeritan dari dalam lorong neraka. Ia menatap Lila, tapi istrinya kini sedang menunduk. Rambutnya menutupi wajah, bahunya berguncang seperti menahan tawa. "Sayang," panggil Ardi dengan suara gemetar. Perlahan, Lila mendongak. Wajahnya bukan lagi wajah istrinya. Mata Lila kini hitam sepenuhnya, bibirnya sobek lebar hingga ke pipi. "Anaknya harus lahir di sini," katanya dengan suara parau yang bukan milik manusia. "Dia sudah menunggu terlalu lama." Ardi mundur menjauh, punggungnya menempel ke pintu mobil, keringat dingin membuat bajunya lepek. Ia menolak percaya apa yang sedang terjadi. Ini istrinya. Ini wanita yang ia cintai. Tapi apapun yang ada di depannya sekarang, bukan Lila lagi. Tiba-tiba, semua lampu mobil menyala bersamaan, termasuk klakson yang berbunyi panjang dan menusuk telinga. Ardi menjerit, menutupi telinganya, tapi bunyi itu berubah menjadi gema tangisan bayi lagi, yang kini terdengar dari dalam dadanya sendiri. Seolah suara itu bukan lagi berasal dari luar, tapi dari dirinya. Dari kenangan yang tidak pernah ia miliki. Gambar-gambar terus muncul dalam pikirannya. Mobil terbakar, perempuan menggendong bayi sambil berlari. Lalu tubuh mereka dihantam truk besar di tikungan tol yang sepi. Lalu ia melihat wajah pria yang mirip dirinya. Tapi bukan dirinya. Pria itu tertawa dalam mobil sambil meninggalkan wanita dan bayinya yang berdarah-darah di pinggir jalan. Ardi mulai paham. Sosok wanita itu, dia bukan sekadar hantu. Dia sedang mencari keadilan. Dan entah kenapa, entah bagaimana, ia mengira Ardi adalah orang dari masa lalunya. Atau mungkin, lebih menyeramkan, ia ingin Ardi menggantikan pria itu. Lila menjerit keras, lebih seperti suara makhluk daripada manusia. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajah Ardi dan membawanya melihat keluar. Sosok wanita berbaju kebaya kini berdiri di depan mobil. Tangannya terentang, seolah menyambut sesuatu. Dari bayangan lampu mobil, Ardi melihat jalan tol di sekeliling mereka berubah. Aspalnya bergelombang, retakan menganga lebar seperti mulut raksasa. Pepohonan bergerak, akar-akarnya menjulur ke jalan, menjengkram seperti tangan-tangan raksasa. Dunia nyata telah lenyap. Ardi tahu, jika ia tak segera melakukan sesuatu, ia dan Lila takkan bisa kembali. Ia melirik ke arah kursi belakang sekali lagi, dan entah kenapa, tangannya bergerak sendiri, mengambil kain lusuh yang basah darah itu. Saat ia genggam, rasa sakit luar biasa menjalar di dadanya, seperti tertusuk ribuan jarum. Tapi suara dalam kepalanya kini menjadi lebih jelas. "Bawa aku ke tempat kami terakhir," katanya lirih. Dengan tenaga yang hampir habis, Ardi berusaha juram di bawah lampu starter sekali lagi. Mobil bergetar hebat, tapi kali ini menyala. Semua suara langsung hening. Tidak ada tangis. Tidak ada tawa. Tidak ada bisikan. Lila pingsan di kursi sebelahnya, wajahnya kembali normal, meski masih pucat dan basah oleh keringat dingin. Ardi memacu mobil perlahan,
menuruni turunan kecil yang disebutkan suara tadi. Di titik itu, tak ada lampu jalan, hanya gelap dan kabut yang menggantung berat. Ia memarkir mobil dan turun, membawa kain lusuh itu bersamanya. Langkahnya berat, tapi ia merasa seperti dituntun. Di dekat sebuah pohon tua, ia mulai menggali tanah dengan tangan kosong, membiarkan darah dari jarinya yang tergores menyatu dengan tanah. Saat lubang cukup dalam, ia meletakkan kain itu di dalamnya. "Maafkan aku, siapapun kamu," bisiknya pelan. Angin berhenti, hening mencekam. Tapi di tengah sepi itu, terdengar suara lembut, suara wanita, mengucap, "Terima kasih, akhirnya aku bisa pulang." Ardi kembali ke mobil dan mendapati Lila mulai sadar. Ia terlihat bingung, tapi wajahnya tenang. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Ardi memeluk istrinya, tak mampu berkata apa-apa. Ia menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka meninggalkan KM 97, kabut menghilang perlahan, dan cahaya matahari pagi mulai muncul dari ufuk timur. Seolah malam kelam itu tak pernah terjadi. Tapi Ardi tahu, ada sesuatu yang kini tinggal di dalam dirinya. Kenangan yang bukan miliknya. Rasa bersalah yang tidak sepenuhnya ia pahami. Dan di kaca spion, sesekali, ia masih bisa melihat bayangan wanita berkebaya putih berjalan menjauh, perlahan-lahan memudar di balik bayang-bayang pepohonan. Cipularang menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan. Dan bagi mereka yang cukup sial untuk bertemu dengannya, jalan pulang mungkin tidak pernah benar-benar sama lagi. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu, namun kenangan di KM 97 terus membayangi Ardi. Lila sudah melahirkan dengan selamat, seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Tapi ada sesuatu dalam tatapan anak mereka yang membuat Ardi tidak bisa sepenuhnya tenang. Bayi itu sering menatap sudut kosong ruangan dengan mata lebar, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kadang, saat malam sunyi, Ardi mendengar suara gumaman lirih di kamar bayi. Ia pernah mencoba merekam suara itu, namun ketika diputar kembali, hanya ada bunyi statik, sama seperti radio mereka di malam kejadian. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang dikuburkannya malam itu benar-benar telah pergi? Atau justru telah menjadi bagian dari mereka? Lila pun mengalami mimpi aneh setiap malam. Ia melihat seorang wanita berdiri di depan rumah mereka, tak pernah masuk, hanya memandang dengan mata sayu. Dalam mimpinya, wanita itu membawa bayi di tangannya. Bayi yang wajahnya samar, selalu berubah-ubah. Ia tak pernah memberitahu Ardi soal mimpi itu, takut menambah beban pikirannya. Tapi dalam diam, Lila mulai menyalakan dupa setiap malam, menyiram air bunga di depan rumah, seperti yang biasa dilakukan almarhum neneknya dulu untuk menghaluskan energi rumah. Tapi meskipun semua itu dilakukan, perasaan bahwa ada yang tinggal bersama mereka tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, Ardi terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka. Ia bangkit, memeriksa satu persatu ruangan. Semua terkunci. Tapi ketika ia kembali ke kamar, ia menemukan secari kain putih lusuh di lantai. Kain yang seharusnya telah dikuburkannya di KM 97. Ia membeku, kakinya lemas. Ia tahu ini bukan sekadar kejadian acak. Sesuatu telah terikat dengannya. Entah itu jiwa, kutukan, atau takdir yang belum selesai. Ia membawa kain itu keluar, membakarnya di halaman belakang. Api menjelak kain itu dengan cepat, dan dalam nyala yang membara, Ardi melihat bayangan seorang wanita yang tersenyum, atau mungkin menyeringai. Angin malam berdesir aneh, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kau milikku sekarang." Sejak kejadian itu, tidak ada gangguan nyata lagi. Rumah mereka tenang, bayi mereka tumbuh normal, dan Lila mulai kembali ceria seperti dulu. Tapi Ardi berubah. Ada tatapan kosong di matanya, seolah pikirannya tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya. Ia sering menyetir sendirian ke arah Cipularang, tanpa alasan, tanpa tujuan, hanya duduk di KM 97 saat malam hari,
memandangi jalan tol yang kini tampak biasa saja bagi orang lain. Tapi tidak bagi Ardi. Ia tahu jalan itu hidup. Ia tahu tempat itu menyimpan lebih dari sekadar aspal dan beton. Ia tahu, ia telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh. Dan pada suatu malam, saat ia kembali duduk di dalam mobil, di KM 97 yang sunyi, radio mobilnya menyala sendiri. Bukan suara gumaman kali ini, tapi sebuah lagu Nina Bobo yang dinyanyikan pelan, dengan suara yang sama seperti dalam mimpinya. Ardi memejamkan mata. Ia tidak lagi takut, karena di titik itu, ia sadar beberapa jalan tidak membawamu pulang. Beberapa jalan, seperti KM 97, membawamu kembali. Bukan ke tempat, tapi ke janji yang belum terpenuhi. Dan malam itu, di antara kabut yang kembali turun pelan, Ardi membuka pintu mobil, berjalan ke arah hutan pinggir tol, dan menghilang tanpa jejak. Beberapa bulan setelah hilangnya Ardi, kasusnya menjadi berita viral. Mobilnya ditemukan utuh di bahu jalan KM 97, pintu terbuka, kunci masih tergantung di starter. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak, tidak ada darah. Lila melapor ke polisi, namun setelah penyelidikan berlarut tanpa hasil, kasus Ardi diklasifikasikan sebagai orang hilang. Lila hancur. Ia pindah rumah, menjauh dari segala sesuatu yang mengingatkannya pada malam itu. Tapi luka di hatinya tak pernah benar-benar pulih. Anak mereka, Aksan, tumbuh tanpa pernah mengenal ayahnya. Dan meskipun masih kecil, Aksan kerap bertanya tentang suara perempuan yang sering membisikkan namanya saat ia tidur. Sementara itu, di luar pengetahuan keluarga, seseorang tengah melakukan penyelidikan pribadi tentang KM 97. Namanya adalah Farhan, seorang jurnalis investigasi yang tertarik pada cerita-cerita jalan angker di Indonesia. Ia membaca semua artikel tentang Ardi, mendatangi Lila, tapi ditolak dengan dingin. Lila sudah terlalu lelah, dan ia tak ingin membuka luka lama. Tapi Farhan tak menyerah. Ia mewawancarai petugas tol, warga sekitar, bahkan para supir truk yang pernah mengalami kejadian aneh di jalur itu. Semua cerita yang ia kumpulkan punya satu kesamaan. Di KM 97, selalu ada sosok perempuan dengan rambut panjang dan kebaya putih, dan selalu ada bayi yang menangis tanpa wujud. Suatu malam, Farhan nekat melakukan ritual yang ia pelajari dari seorang dukun tua di Purwakarta. Ia berhenti tepat di KM 97 pukul 2 dini hari, membuka jendela mobil, dan meletakkan boneka bayi berbalut kain kafan kecil di pinggir jalan. Ia membakar kemenyan dan membaca mantra pemanggil roh. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Tapi 5 menit kemudian, udara di sekelilingnya mengental. Kabut turun cepat seperti kain yang dijatuhkan dari langit. Jam digital mobilnya mati. Suara bayi menangis pecah di udara. Dari cermin spion, ia melihat wanita itu berdiri hanya beberapa meter di belakang mobil. Tapi yang paling membuat Farhan tak bisa bergerak adalah bayangan pria lain yang berdiri di samping wanita itu. Wajahnya tirus, matanya kosong, dan ia mengenakan baju Farhan yang sama mengira persis ia berhasil dengan yang memancing dikenakan Ardi arwah saat penasaran. terakhir terlihat. Tapi tidak. Yang ia panggil bukan arwah, melainkan penghubung, jiwa-jiwa yang sudah menjadi bagian dari jalan itu. Ardi kini bukan lagi manusia, melainkan penuntun. Bukan karena ia mati, tapi karena ia ditahan untuk menggantikan kutukan yang dulu dimulai oleh pria lain. Seorang pembunuh yang pernah membuang istri dan anaknya di KM 97, lalu menghilang. Jalan itu bukan tempat angker biasa. Ia adalah simpul waktu, tempat energi dendam, pengkhianatan, dan jiwa terputus berkumpul. Siapapun yang menaruh kaki di sana dengan niat memanggil, akan dipanggil kembali oleh sesuatu yang jauh lebih tua daripada hantu. Farhan sempat kembali ke rumah malam itu, tapi tidak lama. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Matanya membelalak, wajahnya pucat, dan tangannya mencengkram erat kain putih kecil seperti milik bayi. Di rekaman CCTV kompleks,
Ada satu detik ganjil yang memperlihatkan sosok wanita berdiri di depan rumah Farhan, meskipun pagar tertutup rapat. Lila, saat mendengar kabar kematian Farhan, hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Dan saat ia menatap Aksan malam itu, yang tersenyum kecil padanya lalu berbisik, "Ayah bilang, dia akan pulang nanti malam." Darah Lila membeku. Bukan karena anaknya bicara soal ayahnya, tapi karena itu bukan suara anak kecil. Aksan kini berusia 17 tahun. Tinggi, pendiam, dan sering terlihat termenung memandangi jalanan kosong dari balkon kamarnya. Sejak kecil, ia selalu merasa berbeda. Bukan karena ia tidak memiliki ayah. Ia sudah terbiasa dengan kehilangan itu, melainkan karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kadang, saat ia menyentuh benda logam atau mendekat ke jalan raya, suara-suara akan masuk ke telinganya. Bukan suara orang, tapi seperti gema dari dimensi lain, jeritan, tangisan bayi, dan bisikan nama yang terus berulang. Aksan. Aksan, ibunya, Lila, makin tertutup sejak remaja. Aksan mulai menunjukkan keanehan. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, masa lalu akan kembali menghantui mereka. Suatu malam, Aksan bermimpi ia duduk di dalam mobil tua. Kabut pekat menelan sekelilingnya, dan di kursi depan, duduk seorang pria, mengenakan jaket yang sama persis seperti jaket yang disimpan ibunya di lemari selama bertahun-tahun. Pria itu menoleh, dan Aksan tahu, itu ayahnya. Tapi wajah ayahnya kini kosong, matanya hitam seperti lorong tak berujung. "Sudah waktunya, Nak," kata suara itu. "Jalan harus terus dijaga." Ketika Aksan menoleh ke jendela, ia melihat jalan tol Cipularang membentang lurus ke arah kegelapan. Tapi anehnya, bukan mobil lain yang ada di sana, melainkan barisan manusia. Mereka berjalan tertunduk, mengenakan pakaian lusuh dan berlumuran darah. Wajahnya hancur, dan matanya menatap Aksan. Semua mulut mereka membuka bersamaan, mengucapkan satu kata, "Pengganti."